Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya untuk pembelajaran teori algoritma pemrograman dari tugas di pertemuan keempat kemarin. Ya, karena saya lihat banyak sekali dari teman-teman yang masih belum benar jawabannya, sehingga ya masih perlulah saya jelaskan ya sedikitnya. Nah, kita masih di pertemuan keempat untuk bagaimana memahami dengan baik konsep rancangan pemrograman Java. Ya, jadi kita bahas latihan karena di latihan kemarin itu perintahnya adalah mendefinisikan permasalahan, kemudian bagaimana solusinya itu dipecahkan dengan notasi algoritma. Seperti yang kita ketahui, notasi algoritma itu terdiri dari 3 jenis ya, ada bahasa natural, flowchart, dan pseudocode. Ya. Yang masuk ke soal yang pertama. Soal yang pertama ini ya, ini soalnya ya, ini merupakan tipe algoritma yang sequence. Maksudnya adalah algoritmanya itu lurus saja gitu ke bawah ya. Jadi nggak ada mencong ke kanan ke kiri ataupun nggak ada decisionnya gitulah. Nah, jawaban pertama, notasi deskriptif. Yang pertama sekali yang sangat perlu kalian ingat adalah pemberian judul ya. Jadi di pertama sekali bikin algoritma, kemudian judulnya apa gitu ya. Jadi melambangkan bahwasannya algoritma untuk menyelesaikan permasalahan apa ya. Setelah kita buat judul, maka yang tahap selanjutnya adalah mendeskripsikan permasalahannya di sini ya, yaitu untuk menghitung pendapatan kos-kosan dengan mengkalikan jumlah bayar 5 kos ya, 5 kamar kos dengan 12 bulan, karena yang diminta tadi 1 tahun dan kosnya itu dilakukan per bulan. Jadi kita butuh mengkonversikan tahun ke bulan ya. Nah, di sini ada deklarasi ya. Jadi deklarasi ini sangat penting, yaitu untuk kita tahu variabel-variabel apa saja ya yang akan kita gunakan. Nah, di sini adalah kamar kos, kita butuh variabel bulan di sini. Kemudian ada total ya. Total ini nanti akan menyimpan nilai hasil pendapatannya. Oke. Nah, yang mana kamar kos bulan total itu merupakan seluruhnya adalah bilangan bulan. Kemudian setelah kita mendeklarasikan variabel-variabel apa saja yang menjadi key point di soal ini, lalu kita lakukan deskripsi stepnya. Deskripsi step itu yang pertama memasukkan harga kamar kos. Seperti yang kita ketahui, kamar kosnya per bulannya adalah sama dengan 500.000 ya. Terus kalikan harga kamar kos dengan 5. Kenapa dikalikan dengan 5? Karena jumlah kamar kos sama dengan 5 ya, karena Ibu Tatinya punya 5 kamar kos ya. Kemudian dikalikan hasil perkalian 5 kamar kos itu dengan 12 bulan, karena kita mau hitung dia berapa pendapatan selama setahun dari 5 kamar kos itu, sehingga nanti yang keempat ditampilkanlah totalnya berapa. Oke, sini adalah flowchartnya. Perlu diingat sekali bahwasanya flowchart selalu dimulai dengan start dan diakhiri dengan end ya. Dan ini bisa dilihat ya, setelah kita start ya, yang pertama kali muncul adalah segi 6 ya. Segi 6 ini melambangkan preparation ataupun predefined symbol ya. Jadi untuk preparation ini sama halnya kita melakukan deklarasi pada notasi yang pertama, yaitu kita mendeklarasikan variabel-variabel apa saja yang kita gunakan dan nilainya. Ya, jadi di sini ada kamar kos, bulan, dan total. Jadi di sini kita lihat kamar kos udah ada ya, dan bulan sama total. Kemudian kita lihat lagi kamar kos, bulan, dan total itu bilangan bulat. Nah, kita bisa menyederhanakan bilangan bulat dengan kata integer. Jadi INT kamar kos sama dengan 500.000, INT bulan sama dengan 12, dan INT total. Nah, total ini kan masih mau kita cari, jadi kita tidak menginisialisasikan nilainya dulu. Oke, setelah itu kita turun ke bawah ya. Kita lihat di sini total sama dengan kamar kos dikali 5, karena dia ada 5 kamar kos. Oke, setelah itu dikali bulan. Jadi kamar kos yang dipanggil di proses ini dia akan memanggilnya bukan
memasukkan lagi bentuk kamar kos ya, bukan kata-kata kamar kos, tetapi dia akan mengambil nilai 500.000 karena di deklarasi kita sudah memberikan nilai kamar kos ini adalah 500.000. Jadi nanti komputer kita ataupun NetBeans kita akan membaca 500.000 dikali 5 gitu ya. Tapi di dalam pemrograman Java kita cukup memanggil variabelnya aja karena nilainya sudah disimpan di dalam variabel ya, sudah didefinisikan di sini. Kemudian dikali bulannya ya, sebanyak 12 bulan. 12 bulan itu akan dibaca secara otomatis, kita cukup panggil variabelnya saja. Nah, ini juga berpengaruh ya, sangat penting kalian pahami. Jadi variabel itu seperti wadah ya, jadi berapapun nilai yang mau kita masukkan itu bisa kita ganti-ganti ya, tapi wadahnya tetaplah itu. Misalnya gelas ya, gelas itu suka-suka kita, mau kita isi Fanta, mau kita isi Sprite ya, itu terserah kita mengisikan nilainya apa. Misalnya nih saya udah ngisi Fanta, terus saya mau ganti dengan Sprite, berarti Fantanya saya buang dulu, terus saya ganti dengan Sprite, tapi wadahnya sama-sama gelas. Nah begitu juga seperti ini ya, jadi kita kalau misalnya gunakan variabelnya saja yang kita panggil, itu akan memudahkan kita ataupun meminimalisir resiko ya. Jadi kalau resiko misalnya kita ingin sewaktu-waktu kamar kosnya naik jadi 600.000, kita tidak perlu mengganti secara rumusnya, kita bisa ganti dari nilainya saja yang ada di deklarasi. Nanti di rumusnya akan secara otomatis membaca nilai yang terbaru ataupun nilai yang sudah dideklarasikan di sini. Kemudian setelah diproses ya, ini pakai persegi ya untuk proses, kemudian ditampilkanlah hasil totalnya ya, kita cukup panggil totalnya saja. Nanti dia akan menampilkan nilai dari total ya, nilai dari totalnya ini akan ditampilkan, jadi kita cukup panggil totalnya aja. Ini pakai jargonnya ya, sesuai dengan kaidah flowchartnya. Nah setelah itu akan lebih mudah bagi kita melakukan notasi untuk pseudocode-nya. Jadi sama kayak yang di notasi pertama, cuma di deskripsinya akan kita deklarasi dan deskripsinya akan kita persingkat gitu ya. Yang pertama itu adalah judulnya, kemudian penjelasan algoritmanya, kemudian deklarasi kita memberikan nilai 500.000 itu akan disimpan di kamar kos, 12 akan disimpan di nilai bulan, kemudian integer ini adalah tipe data dari kamar kos, bulan dan total. Kemudian deskripsi di sini cukup kita bikin calculate ya, bisa kan calculate atau compute ya, ingat dengan kamus data pseudocode-nya ya, kamar kos dikali 5 dikali bulan, sehingga nanti print atau show atau display total. Terus lanjut lagi ke soal yang kedua ya. Jadi soal yang kedua ini adalah jenis algoritma proses ataupun ada kondisi-kondisi yang harus kita perhatikan pada algoritma tersebut. Nah, biasanya dicirikan dengan adanya kata-kata jika dan maka ya, kondisi ya, jatuhnya ada syarat-syarat tertentu saat kondisi itu terpenuhi apa yang ditampilkan seperti itu ya. Nah, di sini contohnya adalah pemberian hadiah berdasarkan kategori juara ya, misalnya juara 1 hadiahnya TV gitu ya, sampai dia nggak dapat juara sama sekali diberikan pena. Kita lihat alur dari si deskriptifnya. Di sini kita kasih dulu judulnya, yaitu algoritma penentuan hadiah 17-an ya, yaitu menentukan hadiah pemenang lomba balap karung. Oke. Untuk deklarasinya pastinya kita butuh nilai juaranya, juara berapa dia, juara 1, 2, 3 atau nggak dapat juara. Itu kan kita deklarasikan dengan bilangan bulat, 1, 2, 3 kan bilangan bulat. Terus hadiah ini tipe datanya berupa kata. Kenapa? Karena kan hadiahnya tadi ada TV, hadiahnya sepeda gitu ya, flash disk itu kan berupa kata. Nah, cukup itu aja dulu. Kemudian kita lakukan deskripsi stepnya. Cara yang pertama adalah masukkan peringkat juara. Jadi mau juara berapa yang mau kita tracking, juara 1, juara 2 ataupun juara 3 ataupun juara 4 gitu ya. Nah, terus yang kedua, proses penentuan hadiah. Ya, proses penentuan hadiah itu ada jika makanya. Kemudian tampilkan hadiah peringkat. Kemudian kita lanjut
Nah, di sini ada jawaban kedua untuk notasi 2 dan 3. Notasi 2 untuk flowchartnya, ini bentuknya memang seperti ini ya. Nanti akan kalian dapatkan setelah materi switch case dan if else ya. Di situ akan lebih kalian pahami. Yang perlu kalian lihat adalah bentuk-bentuknya saja ya. Di sini ada start dan diakhiri end. Kemudian untuk deklarasi kita pakai yang namanya preparation, juara, dan hadiah ya. Ibu kelupaan string hadiah seharusnya ada di sini. INT juara, string hadiah gitu ya. Kemudian di sini input juara. Ingat kalau ada kata-kata input memasukkan berarti dia pakai jajar genjang. Kemudian kalau ada proses jika 1, jika 2, jika 3, nah, ada jikanya ada 3, berarti untuk decisionnya ada 3 ya. Jadi kayak gitu ya. Jadi berapa jikanya berarti harus ada segitu untuk belah ketupat itu ya. 3 berarti ada 3 kondisi yang harus kita lihat di sini. Jika kondisi case 1 yaitu case 1 dia juara 1 gitu ya. Kalau dia true nilainya maka tampilkanlah bahwasanya dia akan dapat TV. Ya, untuk menampilkan berarti kita pakai jajar genjang ya untuk outputnya. Nah, kalau misalnya false bukan juara 1 ternyata dia juara 2, berarti dia akan dapetin sepeda. Kalau misalnya dia bukan juara 2 berarti dia juara 3. Kalau enggak dia dapat flash disk. Kalau bukan juara 1, 2, dan 3 berarti dia dapat pena sampai akhirnya dia N. Oke. Untuk notasi pseudocode-nya juga sama ya, dari apa yang sudah kita bikin di flowchart tinggal kita lakukan di sini ya. Jadi kata-kata input itu bisa juga kita rubah dengan yang sudah ada di kamus data Ibu kemarin ya, pseudocode. Terus case 1 sebenarnya sini ada if lagi ya, if case 1 dan hadiahnya print TV gitu ya. Jadi disesuaikan aja. Ya paling tidak pseudocode itu ada tanda panah inilah ya untuk mencerminkan bahwasanya ini pseudocode, ciri-ciri khususnya. Terus ada algoritma yang untuk perulangan atau iterasi, yaitu Ibu ingin kalian kemarin kan memberikan contoh bagaimana algoritma login ke sistem ya. Sistemnya terserah ya. Di sini Ibu kasih notasi deskriptifnya juga yang mana ada judul, kemudian ada keterangan judulnya itu apa, kemudian deklarasi itu ada username dan passwordnya itu berupa kata. Oke. Kemudian deskripsinya adalah tahapan-tahapan di saat kita membuat algoritmanya bagaimana gitu ya. Di sini ada masukkan username dan password. Jika kombinasinya benar sesuai dengan database maka berhasil login. Kalau salah coba ulang lagi, masukkan username dan password ya. Nah, kalau di sini di flowchartnya kita lihat kalau kata berarti dia tipe datanya adalah string. Ada string username, string password ya, sesuaikan dengan deklarasi yang ada di sini. Oke. Kemudian input username dan password kita lihat, Nah, jika kombinasi username dan password benar, nah kita lihat input username dan password. Ada decision di sini jika ya. Jika berarti dia pakai belah ketupat. Nah, gitu ya. Kalau jika kombinasi username dan password benar, maka berhasil login. Jadi di sini dilihat apakah sesuai username dan passwordnya sesuai dengan database. Kalau iya, berarti berhasil masuk dan akhirlah program loginnya ya. Kalau misalnya yang sesuai false nilainya, maka coba lagi. Kemudian ada tanda plus ini maksudnya adalah perulangannya ya. Coba lagi dan dia masuk ke tahapan di paling awal lagi, kembali ke halaman untuk penginputan username dan password ya. Sedangkan ini adalah contoh dari pseudocode-nya ya, jadi silakan dibaca lagi. Oke. Nah, kemudian yang keempat, bagaimana menerjemahkan coding ke algoritma. Kita lihat di sini ya, ini nama package ya, kemudian ada nama kelas. Nama kelas ini kita anggap aja sebagai nama ininya ya, nama algoritmanya.
Kemudian di sini ada method public static void main. Jadi yang kalian perhatikan kalau bikin flowchart adalah di bawah public static void main ya. Jadi di atas public static void main itu jangan dilihat lagi ya. Jadi kita hanya fokus ke prosesnya saja. Di bawah main ada integer i sama dengan 10, n sama dengan 15, p sama dengan 20 ya. Ini semua ya, INP itu adalah deklarasi ya. Kita mendeklarasikan variabel INP, kemudian kita kasih nilainya 10, 15, 20 yang mana tipe datanya juga integer. Oke. Nah, di sini kita juga mendeklarasikan integer y sama dengan i tambah n kurang p. Gitu ya. Sehingga nanti outputnya, sistem out print line-nya yang akan ditampilkan di layar kita adalah y-nya saja. Kita cukup panggil y ya. Jadi nanti hasilnya kayak gini nih ya. Adapun hasil perhitungan titik 2, 5, 5-nya adalah y-nya ya, si y ini. Y ini dapat dari mana? Yaitu dari sini. Nah, y ini dapat dari mana? Dari hasil pengolahan i tambah n kurang p. Sehingga untuk notasi flowchart-nya adalah seperti ini. Jadi INPY itu kita dideklarasikan dulu ya pakai preparation. Kemudian langsung aja tampilkan nilai perhitungan y ya. Tapi sebenarnya ya di bawah INT y sama dengan i tambah n kurang p itu bisa juga kita jadikan sebuah proses saja langsung ya. Itu lebih make sense. Oke. Lebih kepada prosesnya, itu yang lebih benarnya ya. Tapi kalau kita baca dari program ini ya, itu kita taruhnya di deklarasi, tapi kalian juga boleh menaruhnya menjadi sebuah proses karena ini kan rumus ya. Oke, mungkin sekian untuk penjelasan saya terkait yang kemarin. Semoga dapat dipahami. Silakan yang masih salah-salah ditulis ulang ya supaya lebih ingat. Oke, sekian dulu untuk pertemuan